Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Amir Hamzah, dosen tetap pada Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan dengan peminatan pada keperawatan dasar dan manajemen. Saat ini saya mengampu mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia di kelas reguler pada Prodi Pendidikan Profesional. Mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia termasuk rumpun dari mata kuliah kebutuhan dasar yang diberikan pada tingkat awal mahasiswa perawat dalam menempuh pendidikan. Hal ini dimaksudkan supaya mahasiswa mempunyai dasar yang kuat untuk proses selanjutnya. Mata kuliah ini mempunyai bobot SKS 4 dengan pembagian 2 teori, 2 praktek laboratorium. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang mencakup pemeriksaan fisik dan tanda vital, kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi, dan tindakan kolaboratif pemberian medikasi. Ada 4 CPA dalam mata kuliah ini, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, budaya, dan nilai Islam. Yang kedua, mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Inovatif serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dirumuskan dalam 7 CPMK. Yang pertama itu 1. Memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, memahami konsep, prinsip, teknik, dan mampu melaksanakan serta mampu mengevaluasi prosedur pemeriksaan fisik dan tanda vital. Yang ketiga, memahami konsep, prinsip, teknik, dan mampu melaksanakan serta mengevaluasi prosedur praktik keperawatan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang keempat, memahami konsep, prinsip, teknik, dan mampu melaksanakan serta mengevaluasi prosedur asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi. Yang kelima, memahami konsep, prinsip, teknik, dan mampu melaksanakan serta mengevaluasi prosedur asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang keenam, memahami konsep, prinsip, teknik, dan mampu melaksanakan serta mengevaluasi prosedur asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan eliminasi. Yang ketujuh, memahami konsep, prinsip, teknik, dan mampu melaksanakan serta mengevaluasi prosedur asuhan tindakan kolaboratif pemberian medikasi. Adapun indikator keberhasilan pembelajaran akan diukur dari kemampuan mahasiswa dalam mencapai CPMK, yaitu untuk CPMK 1 itu yang pertama itu menjelaskan konsep manusia. Yang kedua, menjelaskan dan menganalisis teori kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menjelaskan dan menganalisis jenis kebutuhan dasar manusia. Untuk CPMK 2, menjelaskan dan menganalisis konsep pemeriksaan fisik dan tanda vital. Yang kedua, mempraktikkan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik. Untuk CPMK 3, menjelaskan dan menganalisis konsep kebutuhan oksigenasi, mempraktikkan prosedur keperawatan dalam memenuhi gangguan kebutuhan oksigenasi. Untuk CPMK 4, menjelaskan dan menganalisis konsep kebutuhan cairan dan elektrolit, mempraktikkan prosedur keperawatan dalam memenuhi gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit. Untuk CPMK 5, menjelaskan, menganalisis konsep kebutuhan nutrisi, mempraktikkan prosedur keperawatan dalam memenuhi gangguan kebutuhan nutrisi. Untuk CPMK ke-6, menjelaskan dan menganalisis konsep kebutuhan eliminasi, mempraktikkan prosedur keperawatan dalam memenuhi gangguan kebutuhan eliminasi. Sedangkan untuk CPMK ke-7, yaitu menjelaskan dan menganalisis konsep tindakan kolaboratif pemberian medikasi, mempraktikkan prosedur keperawatan dalam tindakan kolaboratif pemberian medikasi. Pembelajaran akan dilaksanakan dalam 15 kali pertemuan teori dan praktik dengan menggunakan metode diskusi, demonstrasi, dan simulasi.
Jadwal dan bahan ajar seperti RPS, modul, dan petunjuk praktek serta bahan bacaan lainnya sudah disediakan dan dapat diakses oleh mahasiswa di dalam LMS UNI. Pada video pembelajaran yang akan ditampilkan berikut ini adalah pertemuan kedua dengan materi tentang pemeriksaan fisik dan tanda pita. Berikut kita simak videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Materi hari ini kita adalah tentang pemeriksaan fisik. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang proses keperawatan. Anda pasti ingat proses keperawatan itu mulai dari satu pengkajian, dua penetapan diagnosis, yang ketiga intervensi atau perencanaan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah bagian dari pengkajian. Oke ya, kita akan bahas dulu tentang pengkajian. Apa itu pengkajian? Pengkajian adalah proses pengumpulan data. Kira-kira pengumpulan data ini data siapa? Data pasien. Oke. Data pasien yang dilakukan secara sistematis, tujuannya untuk apa kira-kira? Oke. Jadi kita akan melihat status kesehatan pasien ya, yang pada saat ini atau waktu sebelumnya. Tentu juga kita akan melihat pola respon pasien saat ini dan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan pengkajian dalam rangka mencari, mengambil data tentang pasien, tentang keluhannya, kondisi saat ini atau kondisi yang sebelumnya. Ya. Selanjutnya ini tujuannya, satu, kita akan mengumpulkan informasi, tentu yang relevan dengan keluhan pasien saat ini. Sehingga kita dapat menjadikan data-data tersebut sebagai bahan untuk perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat menilai kondisi klinis pasien, tentu juga tentang perubahan status kesehatannya. Ya, pasien ketika datang ke tempat layanan, pasti ada sesuatu yang dikeluhkan. Artinya kalau ada keluhan, status kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Artinya ada perubahan status kesehatan. Rekan-rekan pasti sudah belajar tentang rentang sehat sakit. Ya, manusia tidak akan terus ada dalam satu kondisi, misalnya sehat terus enggak. Dia kadang sakit, kadang sehat, sehat benar atau kurang sehat. Ya, jadi itu ada rentang sehat dan sakit. Yang ketiga, yaitu kita tujuannya mengevaluasi hasil asuhan. Ya, jadi pengkajian tidak hanya untuk mengumpulkan data pada waktu pasien datang, tapi juga pengkajian dapat dilakukan sebagai bahan kita mengevaluasi layanan yang sudah kita berikan kepada pasien. Selanjutnya, nah ini pengkajian itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, itu dengan pemeriksaan tanda pita. Materi hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Kita mulai dengan definisi. Ini definisi pemeriksaan fisik. Yaitu kita akan periksa tubuh pasien secara keseluruhan atau komprehensif, atau juga kita bisa memeriksanya itu hanya bagian tertentu saja. Ya, tergantung nanti metode yang akan kita gunakan. Tentu ini bagian-bagian yang kita periksa itu dianggap itu perlu oleh tenaga kesehatan. Yang biasa melakukan pemeriksaan fisik ini biasanya ya dokter, perawat, atau bidan. Ya. Dan merupakan bagian dari pengkajian dalam proses keperawatan. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan fisik ini melibatkan teknik-teknik yang pertama itu inspeksi. Yang kedua palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada pemeriksaan fisik juga bisa dilakukan dengan pengukuran tanda-tanda vital. Hari ini kita akan fokus dulu tentang pemeriksaan fisik dengan 4 teknik. Yang pertama tadi apa? Inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Oke, baik. Untuk metode yang digunakan ketika proses pemeriksaan fisik itu bisa menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu per sistem. Apa itu pendekatan per sistem? Per sistem itu adalah kita melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan sistem tubuh yang ada. Misalnya, kita melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan misalnya. Tentu di dalam memeriksa sistem pernapasan tersebut akan digunakan 4 cara. Bisa kita lihat, apa yang kita lihat misalnya dari sistem pernapasan? Kembang kempis dadanya. Yang kedua, palpasi misalnya.
Palpasi kira-kira kita ngapain? Oke, kalau simetris kira-kira dilihat atau dipalpasi? Dilihat ya. Oke, itu kalau kita menggunakan pendekatan per sistem. Jadi kita bisa memeriksa fisik pasien berdasarkan pendekatan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan head to toe. Artinya kita periksa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Yang ketiga, itu bisa kita lakukan pendekatan fokus. Apa itu pendekatan fokus? Pendekatan fokus adalah pemeriksaan itu berhubungan langsung dengan keluhan pasien. Misalnya, kalau keluhan pasien itu adalah sesak, artinya kita pasti akan fokus ke pernapasan pasien. Mana organ-organ yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Itu kalau fokus. Biasanya kalau fokus ini itu dilakukan di klinik atau tempat pemeriksaan yang memerlukan kecepatan, misalnya gawat darurat. Tetapi kalau yang misalnya per system atau head to toe, itu bisa kita lakukan pada kondisi pasien tidak gawat darurat, misalnya sudah masuk ke ruang rawat inap. Oke, selanjutnya ini teknik-teknik pemeriksaan fisik ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, inspeksi. Apa itu inspeksi? Jadi kita melakukan pemeriksaan dengan observasi visual menggunakan panca indera kita. Ini tujuannya apa? Tentu untuk menentukan status kesehatan klien jadi ya, yang didapat dari penampilan pasien. Contoh, misalnya kita akan lihat apakah pasien datang dengan kondisi meringis. Kalau meringis, biasanya kita akan menyimpulkan apa? Lagi nyeri. Nanti kita akan konfirmasi dengan teknik yang lain. Dari inspeksi, kita juga bisa melihat misalnya pasien sesak. Kita konfirmasi nanti dengan cara pemeriksaan yang lain. Misalnya lagi kita akan lihat apa? Misalnya kakinya bengkak. Nanti kita akan lakukan konfirmasi dengan teknik yang lain. Itu inspeksi. Inspeksi itu kita menggunakan panca indera, maksudnya mata di sini secara visual melihat kondisi pasien. Yang perlu diperhatikan dalam inspeksi ini, yang pertama, itu pencahayaannya harus pas. Tidak terlalu gelap, juga tidak terlalu terang. Kenapa? Kalau terlalu terang nanti silau. Berbeda mungkin hasilnya. Gelap juga nanti nggak terlalu jelas. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan fisik dengan inspeksi, pencahayaan itu diperlukan yang pas. Yang kedua, suhu dan suasana ruangan. Jangan sampai kondisinya tidak nyaman. Ya, misalnya kegerahan, kepanasan, ya. Kalau memang ada pengatur suhu, kita bisa setel. Atau bila perlu dibuka jendelanya kalau memang kegerahan gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita juga harus beritahukan kepada pasien apa yang akan kita lakukan. Tentu itu pasti akan kita lakukan sebelumnya dalam bentuk apa kira-kira? Komunikasi dalam bentuk apa? Izin ke pasien biasanya. Pernah dengar informed consent? Segala sesuatu yang akan kita kerjakan tentu harus seizin pasien. Kita beritahukan ke pasien bahwa kita akan melakukan tindakan A, misalnya pemberian fisik, gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan data-data pasien, nanti kita terangkan, setelah itu kita mintakan izin. Bu, bersedia kita periksa? Oke, kalau bersedia kita lakukan. Tentu itu dilakukan di awal ya. Yang selanjutnya, ketika kita akan melakukan inspeksi, misalnya bagian telinga pasien, kerudungnya itu perlu dibuka nggak? Ya harus, kan mau lihat ke dalam. Kalau ketutup hijab kan nggak kelihatan. Jadi kalau ada bagian yang akan diinspeksi harus dibuka. Tentu dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang ada. Kalau yang meriksanya laki-laki, pasiennya perempuan, apa yang harus kita lakukan? Boleh dibuka begitu saja? Jangan. Ya, kita minta izinkan dulu, nanti temani dengan muhrimnya. Kita sebagai muslim tentu kita harus memperhatikan hal tersebut. Yang selanjutnya, kita juga perlu perhatikan kesan pertama pasien. Baik itu perilaku, ekspresi, postur tubuh, seperti tadi misalnya ketika meringis, kita sudah bisa melihat kalau dia meringis seperti itu biasanya ada yang nyeri ya. Selanjutnya, ketika melakukan inspeksi, kita harus sistematis. Ya, maksudnya sistematis adalah ketika kita mau memeriksa, tadi pendekatannya misalnya head to toe, tentu kita tidak melakukan inspeksi dari atas ke bawah, inspeksi saja, enggak. Jadi inspeksi dilakukan sistematis dengan pemeriksaan yang lainnya. Maksudnya daerah kepala kita lakukan dulu inspeksi, baru kita lakukan metode yang lain. Baru nanti turun ke daerah yang lain. Selanjutnya, ini contoh dari ketika kita melakukan inspeksi, apa tuh? Bisa dilihat gambarnya? Kita lagi melakukan inspeksi terhadap konjungtiva pasien. Biasanya kalau konjungtiva
itu normalnya dia harus kemerahan. Kalau misalnya ada agak pucat, itu bisa menjadi kesimpulan awal, mungkin saja pasien ini mengalami anemia. Ketika kita lakukan inspeksi, kita lihat, daerah konjungtivanya harus benar-benar bisa kita ekspos, kita lihat. Selanjutnya, ini ada metode yang kedua adalah auskultasi. Dengar kata auskultasi, biasanya itu berhubungan dengan apa? Dengan pendengaran. Metode auskultasi ini biasanya dia menggunakan alat bantu. Boleh nggak pakai alat bantu? Bisa nggak maksud saya? Bisa. Caranya gimana? Misalnya kita lah dalam kondisi darurat di jalan, misalnya ada kecelakaan, misalnya pasien yang sesak ya, sesak di jalan, terdengar wheezing, kita ingin pastikan benar wheezing nggak? Tapi nggak ada alat nih. Bisa nggak kita tempelkan langsung ke punggung pasien atau dada pasien? Bisa saja sebetulnya, tetapi bagusnya auskultasi ini biasanya pakai alat dalam kondisi normal tentunya. Jadi kita ingin melihat kondisi organ dalam, ya, kerja organ misalnya paru, jantung, pembuluh darah atau organ-organ yang di daerah abdomen biasanya. Jadi ada yang didengarkan ya untuk auskultasi ini. Misalnya pernah lihat ibu hamil diperiksa, itu ada pemeriksaan menggunakan apa? Pernah lihat ibu hamil didengarkan tuh, ditempelkan alat. Jadi si ibunya nanti akan dengar tuh bunyi jantung bayinya. Itu namanya Dopton. Apakah ini termasuk auskultasi? Ya, tapi auskultasi menggunakan alat yang bisa menyalurkan suara dari dalam keluar. Ya, ada speakernya. Itu juga auskultasi. Namanya Dopton. Tapi ada Dopton juga manual. Jadi dengerinnya itu hanya pakai telinga begini, ditempelkan. Pernah lihat nggak? Belum pernah lihat ya? Oke. Dulu sekali itu biasanya pakai begitu. Tapi sekarang udah jarang sekali pakai Dopton yang seperti itu, namanya Linek. Ya. Nah itu dia biasanya ditempelkan langsung ke perut ibu yang hamilnya dan didengarkan. Pada auskultasi ini kita menggunakan suara atau kebisingan suara. Ya. Jadi intensitas suara yang kita dengarkan. Ya. Misalnya ketika mendengarkan suara paru, itu adalah gerak dari suara yang kita dengarkan. Ya. Terus kualitas suara biasanya dapat digambarkan dengan suara gemerincing kalau di daerah paru misalnya ya, ada kasar, halus, mungkin berangin. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, daerah yang diauskultasi itu diusahakan tidak tertutup. Jadi kalau Anda mau dengarkan bunyi paru misalnya di daerah sini, ya bajunya dibuka. Ya, lakukan pemeriksaan fisik dalam ruangan yang tenang. Jangan sampai misalnya kita lagi dengarkan bunyi paru atau bunyi jantung, di luarnya ribut. Tentu hasilnya nanti nggak akan akurat, mungkin karena pendengaran kita akan terganggu. Ya. Yang ketiga ini, pastikan stetoskop benar-benar terpasang dan tidak menimbulkan rasa sakit. Artinya maksudnya gini, jadi ketika Anda menempelkan alat bantu, ya biasanya pakainya stetoskop, itu tidak menekan terlalu, apalagi misalnya pada daerah yang memang misalnya pasiennya trauma dada, ya Anda mau dengerin bunyi parunya, ya jangan terlalu ditekan sehingga pasiennya jadi sakit. Ya, nah ini gambarnya ya. Yang sebelah anterior ini berarti dari arah depan, ya. Nah, kalau dari arah depan ini, ya, itu ketika kita menempelkan stetoskop, ya. Ketika kita mau mendengarkan bunyi paru misalnya, harus sistematis, nggak asal simpen. Ya, jadi kalau misalnya kita mulai dari kanan, kita akan bandingkan dengan yang sebelah kiri. Oke, setelah itu kita akan turun ke bawahnya. Oke, bandingkan dengan sebelah kanan. Terus begitu. Ya, jadi nggak ngacak. Ya. Itu sistematis dari kanan ke kiri, ke bawah, bandingkan lagi dengan kanan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini teknik yang selanjutnya adalah teknik palpasi. Kita lakukan palpasi dalam rangka bisa menggunakan telapak tangan atau punggung tangan. Ya, ini untuk apa? Untuk mengetahui ukuran, tekstur, ya, atau mobilitas, misalnya dari jaringan, massa, atau kualitas pulsasi dari organ, ya. Bisa juga melihat kondisi tulang atau sendi, ya.
Misalnya kita daerah lutut kita palpasi, ya. Itu kita lihat apakah memang ada dislokasi atau tidak, biasanya seperti itu. Atau misalnya kulit, apakah panas atau tidak atau dingin, atau akumulasi atau edema serta vibrasi pada dinding dada, ya. Palpasi misalnya kita lakukan pada pasien dengan pernah lihat yang kakinya bengkak, biasanya misalnya ada gangguan pada organ jantung, ginjal, ya, atau ibu hamil, itu terjadi edema, itu bisa kita lakukan palpasi, ya, untuk melihat seberapa dalam edemanya, ya, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan dari daerah yang akan dipalpasi, ya, tidak tertutup, lakukan cuci tangan, perhatikan raut pasien ketika dipalpasi, jangan sampai tadi kita palpasi daerah yang nyeri sampai dia mengerang kesakitan, ya. Selanjutnya, nah ini palpasi daerah hepar, ya, daerah hepar ketika kita akan melihat apakah memang dia ada pembesaran di daerah hepar atau tidak. Itu caranya. Nanti kita akan lakukan semuanya dalam sesi praktikum di laboratoriumnya. Ini perkusi. Ini perkusi adalah metode gerakan mengetuk area tubuh secara ringan tapi tajam untuk menentukan posisi, ukuran, dan densitas struktur yang ada di bawahnya. Misalnya kita ingin menentukan apakah batas jantungnya itu melebar atau tidak, misalnya di daerah dada, ya. Atau misalnya kita menentukan juga apakah ada pembesaran hati di daerah perut, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nanti biasanya karakteristik bunyi yang dihasilkan kita harus perhatikan. Misalnya di daerah perut, di daerah dada itu akan berbeda-beda, ya. Biasanya ada bunyi sonor, itu bunyi bergaung dengan nada rendah, biasanya di daerah dada, ya. Atau hipersonor. Nah, kalau timpani itu biasanya bentuknya seperti drum bernada tinggi, itu biasanya di daerah perut, ya. Atau redup. Nah, ini juga biasanya bunyinya pendek bernada sedang hingga tinggi. Atau peka, ya. Bunyi sangat pendek tanpa getaran terdengar jika mengetuk area otot padat, ya, atau tulang biasanya. Yang kedua ini posisi dan teknik ketukannya, ya. Posisi jari ini biasanya menggunakan jari tengah atau misalnya kita tempelkan bisa tiga-tiganya, tapi yang ngetuknya ini, ya. Jadi ketika ketuk, ya, itu kalau Anda tidak, ya berarti yang ditempelkannya yang kanan, ya. Jadi ketika kita menekan pada daerah yang akan kita perkusi, itu setelah diketuk langsung diangkat. Jangan sampai begini, kita ketuk, itu kita tempelkan terus, itu bunyinya jadi akan teredam, ya. Perlu diperhatikan yang ketiga adalah posisi dan arah pemeriksaan, ya. Jadi kita harus simetris dan komparatif, artinya tadi, ya, kita bandingkan antara bagian pertama, misalnya yang kanan dengan yang bagian kirinya. Ya, seperti itu. Arahnya harus sistematis, dilakukan dengan arah organ yang berongga ke arah organ yang padat. Untuk menentukan batas, misalnya ya tadi di atas paru-paru, ketika kita di daerah dada ini kan ada paru-paru, ada jantung, kita ingin menentukan batas jantung apakah terjadi pelebaran jantung atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada respon dari pasien. Ya, perhatikan ekspresi dan posisi pasien juga harus nyaman. Nah, ini contohnya. Kita lagi memperkusi daerah abdomen, ya. Ini panduan umum, ya, untuk pemeriksaan fisik. Yang pertama, posisinya harus pas, diatur, cuci tangan sebelum dan sesudah. Yang selanjutnya adalah menggunakan APD yang sesuai, ya. Mulai dari sarung tangan, masker, dan apron. Nah, ini jenis-jenisnya, ya. Yang tadi ini namanya Dopton. Nah, ini namanya apa? Garpu tala untuk pemeriksa fungsi telinga. Oke, pendengaran, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Linek. Ini Dopton yang untuk meriksa ibu hamil, ya. Nah, ini apa? Ini refleks hammer untuk memeriksa refleks. Oke, ini apa nih? Selencat ini untuk memeriksa daya akomodasi mata, ya. Kira-kira ada alat yang lain nggak ada di gambar ini? Stetoskop, baik. Ya, ini saya bawa alat-alatnya. Nah, ini pernah lihat ini? Apa namanya nih? Ini tong spatel. Ini stetoskop. Apa lagi?
Nah, pernah lihat ini? Ini spekulum. Jadi kalau Anda mau lihat di daerah hidung misalnya, itu dibuka pakai ini. Ya, ini juga, nah ini namanya fanlight. Ya, fanlight. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pahir Aja Rahayu. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara membedakan temuan normal dan abnormal saat pemeriksaan fisik? Oke. Terima kasih. Baik, untuk membedakan ini abnormal, ini normal, tentu kita harus tahu yang normalnya dulu. Misalnya, kita mau periksa pasien nih, mau memeriksa misalnya bunyi paru. Bunyi paru itu, normalnya itu ada 3. Yang normalnya. Yang pertama, vesikuler. Yang kedua, bronchovesikuler. Yang ketiga, bronchop. Ya, nah setelah kita tahu yang normalnya hanya ada 3 itu yang normal. Jadi kalau yang di luar itu biasanya ada beberapa suara paru yang abnormal. Ya, nanti kita akan belajar langsung di praktek ya. Misalnya wheezing. Wheezing itu adalah bunyi mengi ya. Ketika pasien narik napas ya dan mengeluarkan napas. Ya. Yang kedua misalnya rales ya. Rales. Terus yang ketiga itu bunyi ronhi. Ronhi ini biasanya karena ada dahak. Ya, jadi untuk membedakan ini normal atau tidak, itu kita harus tahu dulu yang normal. Ya, nanti kita akan belajar yang normal yang mana, yang tidak normal yang mana. Ya, contoh misalnya untuk bunyi jantung. Ya, bunyi jantung tuh S1, S2 itu normal. Nanti ada bunyi tambahan namanya S3 dan S4. Ya, cukup? Cukup, Bapak. Ya. Ada yang lain? Pak izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yanti Adiati. Jadi di sini saya izin bertanya, jika hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai dengan keluhan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh perawat? Oke, baik. Jadi maksudnya jika hasil pemeriksaan fisik itu berbeda dengan keluhan maksudnya? Iya. Oke, tentu ini yang harus dikonfirmasi ke pasien ya. Contoh misalnya, kalau misalnya pasien keluhannya sesak, ternyata hasil pemeriksaan fisik kita ini nggak ada apa-apa kok, nggak ada sumbatan ya di paru-parunya. Nah, berarti kita harus konfirmasi nih, ini pasien sesak, memang beneran sesak atau memang dia pura-pura sesak? Ya, itu yang perlu dikonfirmasi. Tentu yang bisa dimodifikasi seperti itu, seperti tarik napas kan, itu pasien mau pura-pura sesak bisa. Tapi kalau misalnya nih, pasien cemas, itu kalau kita periksa nadinya, apakah nadi bisa dimodifikasi oleh pasien? Tidak. Ya, jadi biasanya untuk hal-hal yang bisa disadari gerakannya, ya misalnya nyeri, ya ternyata kita periksa di daerah yang dia keluhkan, itu tidak ditemukan apa-apa, tidak ada bengkak. Misalnya dia mengeluh nyeri di kaki. Tidak ada bengkak, tidak ada apa. Bisa jadi memang betul nyeri atau memang pasiennya pura-pura. Nah, ini perlu kita konfirmasi ulang ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Ya. Contoh misalnya, kalau keluhan nyerinya di daerah perut, kita periksa di daerah perut, oh ternyata memang ada peningkatan bising usus. Nah, bisa jadi memang ada sesuatu. Itu kan berkorelasi tuh. Tapi ternyata kita periksa, kita dengarkan tidak ada. Tidak ada kembung, tidak ada apa, itu mungkin perlu pemeriksaan selanjutnya, misalnya dengan pemeriksaan penunjang. Seperti itu. Oke, cukup? Ya, baik. Oke, selanjutnya, rekan-rekan, sesuai dengan RPS yang ada, saya akan berikan Anda penugasan, ya. Nanti tolong cari istilah-istilah yang berhubungan dengan pemeriksaan fisik, ya, dan artinya, ya. Sebanyak-banyaknya. Jelasnya bisa dilihat di RPS dan di LMS. Oke? Saya kira kita akan lanjutkan nanti sesi pemeriksaan fisik ini dengan praktek di laboratorium. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.